Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini kita akan membahas tentang pengelolaan kelas dan kelompok besar dan kecil. Oke, baik. Yang pertama, pengertian pengelolaan kelas, yang dimana pengelolaan kelas ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Kemampuan pengelolaan kelas sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Tanpa kemampuan pengelolaan kelas yang efektif, segala kemampuan guru kurang dapat memberikan pengaruh dan dampak positif terhadap pembelajaran siswa. Baik, yang selanjutnya tujuan pengelolaan kelas, yang dimana ada beberapa tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar, sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Dan yang ketiga, menyediakan, mengatur fasilitas serta perabot belajar yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik di dalam kelas. Dan selanjutnya, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifatnya individunya. Dan yang terakhir, tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas yang disediakan itu memungkinkan peserta didik belajar dan bekerja. Baik, yang selanjutnya komponen-komponen pengelolaan kelas, yang dimana ada 5 macam komponen-komponen pengelolaan kelas. Yang pertama, menunjukkan sikap tanggap. Yang kedua, memberikan perhatian secara visual dan verbal. Dan yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Dan yang keempat, memberi petunjuk yang jelas. Dan yang kelima, menegur dengan bijaksana. B. Kelompok besar dan kelompok kecil, yang dimana pengertian kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama dan mengenal satu sama lain. Dan selanjutnya B. Keterampilan mengajar kelompok kecil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI, keterampilan merupakan secakapan untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan. C. Peran guru dalam mengajar kelompok kecil. Ada 6 peran guru dalam mengajar kelompok kecil, yang dimana yang pertama itu organisator kegiatan belajar mengajar, yang kedua sumber informasi atau narasumber bagi siswa, dan yang ketiga motivator bagi siswa untuk belajar, dan yang keempat penyedia materi dan kesempatan belajar, fasilitator bagi siswa, dan yang kelima pembimbing kegiatan belajar siswa atau juga disebut dengan konselor, dan yang terakhir peserta kegiatan belajar. Oke, yang selanjutnya yaitu D. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil, yang dimana ada beberapa komponen keterampilan mengajar kelompok kecil. Yang pertama itu keterampilan mengadakan pendekatan pribadi, dan yang kedua keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga keterampilan membimbing dan memberi kemunduran belajar, dan yang keempat keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Syarat-syarat agar mengajar kelompok kecil agar dapat terwujud, yang dimana adanya hubungan yang baik dan akrab antara guru dengan siswa dengan siswa, dan yang kedua siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri, dan yang ketiga siswa mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya, dan yang terakhir siswa dilibatkan dalam perencanaan pembelajaran. F.
Prinsip-prinsip mengajar kelompok kecil, yang dimana prinsip mengajar kelompok kecil itu yang pertama, tidak semua topik dapat disajikan dalam format kelompok kecil. Yang kedua, lakukan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan secara bertahapan. Yang ketiga, perorganisasian siswa, sumber atau materi, ruangan, dan waktu harus dilakukan secara cermat. Dan yang keempat, guru harus mengenal siswa secara pribadi. G. Diskusi kelompok besar dan kecil, yang dimana kelompok besar jumlah peserta antara 10 orang atau lebih dari 20 orang. Yang kedua, guru mengatur tempat duduk sehingga semua peserta dapat saling melihat, mendengarkan, dan jelas. Dan yang ketiga, memiliki seorang pemimpin, ketua atau fasilitator, memimpin dan mengarahkan diskusi sementara peserta berperan sebagai pendengar aktif. Dan yang terakhir, keterlibatan individu dalam diskusi kelompok besar terbatas karena jumlah peserta yang banyak. Oke, baik, selanjutnya itu kelompok kecil, yang dimana kelompok kecil ini terbagi 5 bagian, yang dimana yang pertama itu diskusi kelompok kecil melibatkan sejumlah kecil peserta, biasanya antara 5 hingga 5 orang. Tidak ada pemimpin tunggal dalam diskusi kelompok kecil. Selanjutnya, diskusi kelompok kecil didasarkan pada kolaborasi dan interaksi antara peserta. Dan yang peserta dapat dengan bebas mengajukan pertanyaan dan berinteraksi dengan peserta didik dalam kelompok kecil. Dan yang terakhir itu, setiap peserta diharapkan untuk berkontribusi aktif dalam diskusi kelompok kecil.